Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Adrian, tadi kita sempat terpotong mengenai menunggu permen tadi ya, mengenai apa terkoneksinya dan pemaksimalan dari UMKM sebagai manfaat juga dari keberadaan jalan tol Jogja Solo ini, mungkin bisa dilanjutkan, Pak? Ya, jadi kalau saat ini tuh rest area itu banyak restriksinya lah. Oke. Jadi seperti misalnya orang nggak boleh terlalu lama di rest area, itu ada sekarang batasnya itu 6 jam misalnya gitu kan. Terus sekarang sudah ada arahan dari pemerintah pusat bahwa porsi UMKM itu harus lebih besar dibandingkan dengan yang komersialnya lah gitu. Ini dalam rangka untuk bisa membantu perkembangan ekonomi di daerah yang terdampak dari jalan tol itu sendiri. Nah, dengan adanya permen baru ini sendiri, kita harapkan itu rest area ini bisa jadi lebih bisa dimanfaatkan secara optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kapasitasnya bisa lebih besar. Karena kalau sekarang itu ada ukurannya, Mas. Ada yang tipe A itu luasannya 6 hektar, tipe B itu 3 hektar, ada yang tipe C gitu ya. Nah, kalau nanti dengan berubahnya permen tadi, ini bisa dikembangkan menjadi kawasan yang lebih besar lagi dan luas lagi. Dan kita harapkan ini bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada masyarakat gitu. Sehingga masyarakat kalau mau ke rest area itu nggak perlu masuk jalan tol juga bisa nantinya. Walaupun mobilnya nggak bisa ya, mobilnya nggak bisa crossing, tapi orangnya bisa berini. Nanti ada wisata di sana, bisa macam-macam, bisa mengadakan acara-acara event misalnya, atau ada di sana ada tempat untuk pernikahan dan segala itu bisa sangat bisa dikembangkan nantinya. Lama-lama orang dari Jogja ke Solo bukannya ke Solo, mau wisata di tol. Ya, gitu. Demikian. Konsepnya asik banget. Betul. Nah, ini saya menarik kalau baca dari visi dari JMM ini kan adalah membangun teknologi informasi komunikasi. Nah, ini mungkin bisa dielaborasi lagi mengenai, nanti kan kita akan membahas mengenai perencanaan teknis, kemudian pemeliharaan. Mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak. Ya, jadi memang sudah ada arahan daripada pemerintah bahwa pemerintah ingin bisa langsung memonitor secara real time terhadap progres pembangunan infrastruktur. Nah, itu kita diminta untuk mengaplikasikan yang namanya BIM. BIM itu singkatan daripada Building Information Modeling. Itu tuh kita dimonitor tidak hanya dalam perencanaan, tapi sampai dengan maintenance-nya nanti. Dan itu semua data-data harus kita upload di dalam software itu sendiri, dan itu bisa dimonitor secara intens oleh semua stakeholder yang berwenang ya, termasuk Kementerian PUPR, bahkan Pak Menterinya sendiri itu bisa langsung ngecek, sehingga kita tidak hanya bisa menerima laporan saja daripada petugas kita di lapangan, tapi kita juga bisa memonitor langsung gitu. Harapannya apa sebetulnya adalah bahwa pembangunan ini bisa transparan, kemudian juga hasilnya juga sesuai dengan harapan kita gitu. Itu yang pertama. Jadi penerapan teknologi dalam hal ini adalah BIM. Ini yang memang diasarkan oleh pemerintah dan ini harus diaplikasikan di setiap ruas tol yang akan dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin tol ini menjadi tol yang terbaik gitu ya, dan juga kualitasnya baik gitu ya. Nah, itu kita ini bekerja sama dengan para pakar. Karena nggak mungkin lah JMM sendiri itu punya ahli geoteknik, punya ahli transport, punya ahli struktur gitu ya. Ya, kita bisa bayar konsultan, tapi kita juga meng-hire para pakar-pakar dari kerjasama dengan universitas terkenal terkemuka di Indonesia. Mereka menjadi independent proof checker. Jadi semua yang kita desain itu harus dicek lagi. Bukan hanya kita kan ada konsultan nih, tapi ada yang ngecek lagi untuk memastikan bahwa hasilnya sudah sesuai, dan juga secara struktur juga harus sudah memenuhi, secara geoteknik juga sudah harus memenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya yang namanya konsultan PMI. Ini pengendali mutu independen. Ini adalah kepanjangan tangan pemerintah. Jadi pemerintah juga itu ngawasin proyek kita melalui konsultan PMI yang ditunjuk oleh pemerintah untuk ngawasin kita. Di samping kita sendiri juga punya tim proyek, tim manajemen konstruksi, tim supervisi, itu yang internal umum lah gitu. Tapi yang ngawasin kita itu tidak satu, tapi banyak. Itu harapannya apa sebetulnya? Ada harapannya kualitasnya menjadi bagus, transparan, berintegritas. Jadi orang nggak bisa main-main lah dengan hasil dan kualitasnya. Karena ya, kenapa kita concern ke perawatan? Karena yang berdasarkan pengalaman begitu ya, ada saja kita masuk tol tiba-tiba ada lubang gitu kan, itu lumayan berbahaya. Nah, ini kan harus benar-benar diperhatikan mengenai masalah perawatan tadi. Ya, memang pembangunan jalan tol ini cukup kompleks lah ya, karena ada masalah tanah ya, konsolidasi tanah yang perlu kita perhatikan. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang itu tidak menjadi isu lagi. Jadi kadang-kadang orang bilang, ini terlalu cepat dibangunnya karena terlalu tergesa-gesa. Tidak. Teknologinya banyak untuk bisa mengatur itu. Apa mungkin closing statement dari Pak Adrian untuk masyarakat juga ikut mendukung, apalagi juga ini tahapnya kan juga masih ada beberapa tahap lagi begitu, Pak? Ya, terima kasih Mas Cikal. Jadi pertama kali bahwa ini kan ada 3 seksi ya. Jadi yang kita akan kerjakan itu seksi 1 dulu, 42 km. Ini kita targetkan itu akhir tahun 2022 itu selesai konstruksi. Sehingga bisa dioperasikan itu
awal 2023. Itu rencana kita. Kemudian kita lompat ke seksi 3 dulu yang kita selesaikan. Kenapa seksi 3 dulu? Karena ini konektivitas dari Jogja ke bandara. Ya, itu akan kita selesaikan juga lebih awal. Tadinya kita belakangan, tapi arahan dari gubernur atau pemerintah daerah provinsi untuk didahulukan. Ya. Jadi itu diharapkan tahun 2023 pertengahan itu harus sudah selesai. Terakhir seksi 2 yang elevated tadi itu akan selesai di 2024. Jadi total 2024 itu selesai semuanya. Tapi masyarakat sudah bisa menikmati jalan tol itu walaupun perbagian itu ya. Itu kita harapkan 2023 itu kalau nggak ada halangan insya Allah itu bisa diselesaikan. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dulu pertama kali dengan masyarakat khususnya Jawa Tengah dan juga Yogyakarta yang sangat saya surprise terus terang. Seperti tadi ya. Ya sangat surprise sekali dengan respon mereka yang begitu antusias untuk bisa dibebaskan tanahnya gitu ya. Jadi saya berterima kasih juga terima kasih kepada seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah, kemudian juga instansi gitu ya yang sudah mendukung proyek ini sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kami bertekad gitu ya dan juga komit gitu ya untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan waktunya. Jadi waktu tidak hanya waktu tapi waktu, mutu gitu ya, dan biayanya itu juga kita kontrol sesuai dengan harapan daripada pemegang saham kami. Dan kami mohon doa restunya ini kepada seluruh masyarakat agar bisa lancar nih ke depannya dan juga semuanya tidak ada masalah dan juga secara sosial juga semuanya berjalan dengan baik. Itu saja Mas. Masyarakat dan juga sinergitas dengan beberapa pihaknya bisa terus terjaga dan terima kasih Pak Adrian. Baik, terima kasih banyak. Semangat juga untuk Pak Adrian dan tim ya. Ya, baik, terima kasih Mas Ikal ya. Sukses selalu ya, makasih.